Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Anak kelas 1A, 1B, dan 1C. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di kesempatan yang baik ini. Allah masih perkenankan kita pertemukan dalam pembelajaran online. Mudah-mudahan kalian dan keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, serta tetap semangat dalam beraktivitas. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita, mengangkat segala wabah dan penyakit dari muka bumi ini, kemudian menyembuhkan orang-orang saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan tentu dimudahkan segala urusan kita. Bihadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di video sebelumnya kita sudah jelaskan tentang materi rukun Islam. Kali ini Ustadz akan melanjutkan di bagian kedua tentang penjelasan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rukun Islam. Baik, masih ingat ya kemarin ya hadis yang Rasulullah sampaikan atau yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hadis rukun Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Ya, bunyal islamu ala khamsin. Artinya Islam dibangun atas 5 perkara atau 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita tampilkan saja hadisnya ya. Nah, ini dia. Nah, anak-anak, Ustadz berharap kalian sudah hafal dari hadis ini ya, yaitu hadis tentang rukun Islam. Nah, ini dia. Ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Di antara 5 rukun Islam yaitu adalah syahadat. Syahadatnya itu ada 2, syahadatut tauhid dan syahadatul rasul yang pernah di video sebelumnya ya. Ini sebagai review saja. Kemudian wa iqamis shalah. Wa iqamis shalah ini artinya mendirikan salat, wa ita'iz zakah, berzakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, berhaji mengunjungi Baitullah bagi yang mampu. Baik, Ustaz lanjutkan penjelasan karena minggu lalu atau di video sebelumnya baru menjelaskan tentang syahadat dan salat. Nah, Ustaz mau kasih kuis dulu nih buat kalian. Ya, mau kasih kuis dulu buat kalian sebelum lanjut ke ke materi sebelumnya. Oke. Kalian tebak ya. Kalian tebak
dan mudah-mudahan bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang Ustadz sajikan ini. Nah, ini dia. Oh, gampang ya? Ya, gampang sekali. Mungkin saya tidak akan buka semua pertanyaan ini, nanti kalian bisa kerjakan kuis-kuis ini, bisa dimainkan di rumah. Ya. Ya. Rukun Islam ada berapa? Ya, gampang? Oke, kita coba ya. Ada 5. Tuh, kita buka betul. Yang pertama apa, Ustadz? Ya, Ustadz yang nanya. Yang pertama apa? Yaitu syahadat. Yang kedua, sholat. Gampang ya? Kuisnya gampang sekali, ini bisa 100. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Nah, ini rukun Islamnya. Kemudian kalau arti syahadat itu apa? Arti syahadat artinya bersaksi atau persaksian. Ya, syahadat ada berapa macam? Kemarin di video sebelumnya saya jelaskan ada 2. Yang pertama syahadat apa? Syahadatul tauhid. Yang kedua syahadatul rasul. Syahadatul tauhid itu adalah syahadat dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini syahadat rasulnya. Jadi, syahadat itu sebagai syarat seseorang untuk masuk Islam. Jika seseorang menjadi muslim, ya artinya dia sudah ya tinggal mengucapkan saja, mengucapkan bukan menucapkan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Sedangkan arti dari bunyal Islamu artinya Islam dibangun, Islam didirikan, Islam berdiri kokoh selama umatnya menjalankan rukun Islam yang 5. Nah, ini nanti bisa kalian mainkan. Ya, atau nanti suatu waktu Ustadz tanyakan di kuis atau sebagainya, kalian sudah tahu. Oke, balik lagi ya, kita lanjutkan materi yang Ustadz sudah siapkan. Ya, di antaranya yaitu tentang lanjutan materi kemarin kita sudah sampai kepada materi sholat, ya. Oke, ini dia. Kita lanjut. Jadi, anak-anak Ustadz. Nah, ini ya. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang sholat. Ustadz sekilas-sekilas saja, kali ini review. Di bagian syahadat kita sudah. Ya, Ustadz sudah jelaskan kemarin. Pertama yaitu arti dari syahadat adalah persaksian. Apa? Persaksian. Dinyatakan muslim jika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Meyakini, harus yakin. Sementara syahadat tauhid itu ada 2. Ya, syahadat tauhid, maaf. Syahadat itu ada 2. Syahadat tauhid wa syahadatul rasul. Nah, ini kalimatnya. Oke. Berikutnya, kalimat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya syahadatut tauhid. Baik, kita lanjut. Nah, ini sampai kepada penjelasan tentang sholat kemarin ya. Siapa di antara kalian yang sholatnya sudah 5 waktu? Aduh. Islam. Kalau agamanya, kalau sholatnya sudah 5 waktu, berarti sholat kita sudah, agama kita sudah Islam. Kok Islam Ustadz? Iya, itu sama dengan sholat Isya. Tuh, iya kan? Kalau kecil, kalau gede ya. Saya ganti aja deh. Nih, ceritanya begini. Kalau Islam itu singkatan dari apa? Nih, I-nya itu sholat Isya,
S-nya subuh, L-nya lohor. Lohor itu bahasa Sunda atau bahasa Betawi juga dulu namanya lohor ya. Artinya zuhur. Oh, kelihatan ya. Ini ya, lohor, zuhur. A-nya asar. M-nya maghrib. Oh, jadi isa subuh, zuhur, asar, maghrib. Jadi, Ustadz, aku Islam, sholatnya tapi baru isya. Baru isya. Baru zuhur sama asar, Ustadz. Soalnya, kalau subuh aku bangunnya kesiangan. Kalau maghrib, aku kecapean. Kalau isya, aku ketiduran. Jadi, aku kadang-kadang cuma sholatnya sekali zuhur. Kadang-kadang 2 kali. Kalau Sabtu Minggu libur, aku libur. Ya, berarti agamanya belum mendirikan Islam. Ya, belum mengokohkan mendirikan sholat. Itu artinya, kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Jadi, sholat itu tiang agama. Kalau kita tidak sholat, berarti kita telah menubuhkan agama. Kata Rasulullah, barang siapa faman aqamaha, barang siapa menunaikan sholat, maka faqad aqamaddin, maka dia telah mengokohkan agama ini, mendirikan agama ini. Tapi bagi seorang muslim yang tidak sholat 5 waktu, wah, kata Rasulullah, dia sudah merobohkan. Wah, ngeri ya, merobohkan agama ini. Nah, silahkan tinggal pilih. Kalian mau termasuk orang yang dikatakan Rasulullah merobohkan Islam, atau mau dikatakan orang yang mengokohkan Islam. Ya, sholat itu artinya apa sih Ustadz? Secara bahasa itu berdoa. Nah, kenapa? Sholat isinya doa semua. Ya kan? Dari takbiratul ihram, doa ruku, doa sujud, semua doa semua. Tetapi ada secara syar'i itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan dua salam. Tuh. Apa aja? Yang 5 yang wajib. Ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Yang wajib cuma 5, nggak usah banyak-banyak. Ya, hanya 5 waktu. Oh, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. 17 rakaat sehari semalam. Bayangkan kita setiap mau sholat kita berwudu, ya kan? Nanti di akhirat akan ada wajah kita bercahaya min asaril wudu, dari bekas wudu kita selama hidup di dunia. Nah, setiap rukun Islam itu ada hikmahnya. Kenapa diperintahkan kepada kita? Ya kan? Pertama, ya, kalau sholat hikmahnya apa anak-anak Ustaz? Hikmah itu apa sih Ustaz? Hikmah itu sesuatu yang tersembunyi di balik perintah yang kita tidak tahu, tapi Allah beritahu kepada kita. Ya, apa kata Allah dalam Allah berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, nih perhatikan anak-anak, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, yang kedua menunjukkan muslim ke jalan yang lurus. Nah, tentu kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya kan? Iya, baik. Nah, ini yang materi berikutnya. Ya, yang kedua itu zakat. Apa itu zakat? Dari artinya suci atau tumbuh. Zakiyun, orang yang bersih. Ya. Kenapa Ustaz artinya suci atau tumbuh? An-numu. Ya. Itu numu, itu az-zakat an-numu, pertumbuhan. Kenapa? Karena dengan zakat itu apa sih Ustaz? Zakat itu kan memberikan harta kita. Ada dua loh, ada 2 macam zakat itu. Syahadat ada 2, ya. Kalau sholat yang wajib 5. Kalau zakat jenisnya ada 2. Ya. Yang sering kita bayarkan itu setelah habis puasa namanya apa? Yang bayar pakai beras atau pakai uang setelah kita berpuasa Ramadan. Itu namanya zakat fitrah. Zakat sendiri artinya suci atau tumbuh, sementara fitrah itu artinya suci. Nah, apa bedanya Ustaz? Yang kedua zakat harta atau zakat mal.
bukan zakat mall. Bukan zakat mall. Kalau kita jalan-jalan ke mall ada zakatnya, enggak. Yang ada zakat harta atau zakat mal. Ya. Yang pertama zakat fitrah. Nih bedanya, nak. Perhatikan. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang dibayarkan setiap sebelum Lebaran hari raya, ya kan? Setelah kita berpuasa, ya maksimum sebelum sholat Idul Fitri, maka itu dibayarkan dengan memberikan sejumlah uang kepada panitia atau amil zakat di masjid, di musola, di yayasan atau dimanapun, atau beras, ya. Kok pakai uang Ustadz? Ya nanti penjelasannya, karena itu beberapa pendapat membolehkan karena ya satu dan lain hal nanti penjelasannya ya insya Allah di lain kesempatan. Tapi zakat itu artinya memberikan bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok dulu zaman Rasulullah nggak ada beras, nggak pakai beras zakatnya. Mereka pakai gandum karena bahan makanan bahan pokoknya adalah mereka makan roti zaman Rasulullah, ya. Makanan utamanya adalah roti yang terbuat dari gandum. Sementara orang Indonesia itu makanannya nasi. Nasi dari mana? Dari beras. Kalau zakatnya pakai gandum, nggak kepakai. Itu dalam ilmu agama disebut dengan qiyas. Karena Rasulullah itu berzakat dengan bahan makanan pokok, maka kita juga berzakat dengan bahan makanan pokok. Karena makanan pokok itu beras, sehingga ketika didistribusikan, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu bermanfaat. Kalau kita dapat gandum, kata orang miskin, ya dapatnya gandum. Kita kan makannya makan nasi. Makan beras nggak enak ya. Kita kan makan nasi, masa makan gandum. Ulama mengkiaskan boleh berzakat dengan beras. Ya, tujuannya apa? Zakat fitrah itu menzakati tubuh kita. Tubuh, ya. Zakat fitrah agar tubuh dan badan kita menjadi suci setelah berpuasa, terima amal ibadahnya, lalu kita berzakat, jadi bersih badannya. Zakat fitrah itu wajib bagi semua umat Islam, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, gemuk, kurus, semuanya ya. Semua wajib. Ya, ini dia wajib bagi setiap muslim, laki-laki. Ya, kecil, dewasa, ya, pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, sedangkan zakat mal, zakat harta itu menzakati, mengeluarkan uang atau sejumlah uang dari harta yang kita miliki. Ada syarat-syaratnya, ya, ada syaratnya. Kalau zakat fitrah itu syaratnya hanya selama masih ada kebutuhan, selama masih ada makanan, stok makanan atau uang, kita boleh berzakat. Tapi kalau orang yang miskin banget, ya zakat fitrah nih, misalnya dia boro-boro memberi ke orang dia sendiri, untuk makan dia sendiri susah, maka ya ini sama, ya ini sama. Hukumnya itu tidak wajib, karena dia wajib dizakatin justru, ya kan. Tapi ada juga yang ya karena kondisi tertentu, ya memang nggak mungkin dia kan. Jangankan untuk berzakat, untuk dirinya sendiri makan pada hari itu susah. Nah itu boleh tidak berzakat gitu. Sekarang ke zakat mal. Zakat mal itu ya apa? Zakat yang dibayarkan telah memenuhi syarat dan ketentuan. Apa bedanya sama zakat fitrah, Ustaz? Tadi zakat fitrah itu berupa beras saja, beras atau uang ya. Sebesar kalau di liter 3,8, kalau di kilo sekitar 2,5 kilogram. Ya, 2,5 kilogram. Tinggal diuangkan aja nilainya berapa, nanti didistribusikan kepada fakir miskin atau mustahik. Nah, kemudian kalau zakat mal ini, misalnya ada orang, banyak macamnya soalnya. Kalau zakat mal itu bukan hanya satu. Ada orang punya tanah, lalu dijual. Hasil jual belinya dizakatin. Namanya zakat jual beli. Zakat jual beli. Kemudian ada zakat pertanian. Ya, pertaniannya dia panen sampai mencapai batas harta tertentu, nisab, namanya nisab ya, batas minimumnya.
maka dia wajib zakat. Tapi kalau kebunnya kecil, tanahnya kecil, hanya untuk cukup hidup sehari-hari, dia tidak wajib zakat. Jadi zakat mal itu syaratnya banyak ya. Di antaranya adalah punya sendiri. Dia panen kebun orang atau tanah orang, maka dia nggak wajib zakat. Yang wajib itu adalah yang menanam dan dia membantu, misalnya panen tapi punya orang, nggak boleh. Dia punya uang, tapi uang orang titipan, ya kan? Nah, maka nggak wajib zakat. Ada zakat emas, tuh. Ada peternakan, sapi, kambing, domba dalam jumlah tertentu, dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu namanya zakat harta. Dan masih beberapa macam, termasuk zakat profesi sekarang ini ya. Ustaz sebagai guru misalnya, atau orang tua kalian sebagai direktur atau manajer atau sebagai apa di kantornya masing-masing, dengan pendapatan yang besar, lalu dihitung mencapai nisab itu batas minimum, maka dia wajib berzakat. Itu ya, Nak ya. Nah, apa tujuannya? Hikmahnya, zakat itu menjadikan orang kaya dicintai oleh orang miskin. Iyalah, kalau orang pelit, hidupnya sempit, tidak disukai oleh Allah, bahkan oleh manusia sendiri nggak disukai orang pelit itu. Ya. Orang pelit tidak disukai oleh Allah dan manusia. Sementara orang yang dermawan, orang yang berzakat itu pasti dicintai. Gitu. Kalau ada rumah orang kaya yang pelit, lalu ada yang ngerusak, pasti orang biarin dia mah orang pelit. Tapi kalau orang kaya berbaur, lalu sering berbagi dengan warga sekitar, tahu, suka membagi dan sebagainya. Lalu kalau ada apa-apa, pasti orang juga mau membantu, menolong. Ya kan? Iya, lanjut ke rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Ya, puasa artinya menahan. Oh, lihat. Menahan ya. Menahan apa, Ustadz? Ya kan secara bahasa. Ya kan? Puasa itu artinya menahan. Menahan apa aja? Menahan yang membatalkan puasa. Ya, apa itu diantaranya? Dimaksud puasa adalah menahan haus, lapar, dan segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, waktu yang wajib sama seperti sholat, ada sholat sunnah, ada sholat wajib, ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Yang wajib hanya Ramadan, yang wajib hanya sholat 5 waktu. Nah, itu rukun Islamnya. Puasa sunnah ada banyak sekali puasa sunnah ya. Jadi Allah wajibkan kepada kita hanya puasa di bulan Ramadan. Allah mewajibkan puasa kita di bulan Ramadan, sebagaimana Allah mewajibkan umat-umat terdahulu berpuasa. Macam-macam syariatnya. Kalau kita umat Islam hanya 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan, umat-umat terdahulu ada yang puasanya seperti umat Nabi Daud ya. Hari ini puasa, besok tidak. Besoknya puasa, besoknya tidak, terus panjang tahun berpuasa. Ya kan? Puasanya orang-orang umat-umat terdahulu ya syariatnya berbeda-beda, tapi intinya puasa itu artinya adalah menahan haus dan lapar. Lapar atau lapar. Ya, menahan haus dan lapar. Dan semua yang membatalkan. Kalau nahan haus aku bisa Ustadz, lapar bisa, tapi aku suka ngomongin orang misalnya, ngomongin temen. Nah, itu enggak boleh. Enggak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasanya. Sia-sia jadinya. Nah, anak-anak Ustadz, selain bulan Ramadan, ada puasa sunnah. Apa itu? Di antaranya adalah puasa Senin Kamis, puasa Arafah. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Karena pada hari Senin itulah aku dilahirkan. Aku bersyukur atas kelahiran diriku, maka aku berpuasa. Kenapa aku berpuasa hari Kamis? Karena pada hari itu amal-amal harian disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Ya, alhamdulillah ya.
Kalian yang sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis itu bagus sekali. Tapi kalau tidak sanggup misalnya atau belum sanggup, Ustadz, puasa wajib aja aku belum kuat. Gimana dong? Ya belajar puasa wajib. Ramadan nanti ya waktu kemarin TK kalian mungkin puasanya sudah full. Bagus. Ya kan? Itu namanya sudah berlatih. Karena harus dilatih, Nak. Puasa itu ibadah yang harus dilatih. Yang enggak ujuk-ujuk bisa puasa sehari. Setengah hari. Ustaz dulu puasa kecil, waktu kecil puasa sampai jam 10. Sahurnya kapan? Habis subuh. Ya kan? Habis subuh sahur jam 10 buka. Nanti zuhur buka lagi, asar buka, maghrib buka. Tapi belajar nanti agak gedean lagi. Oh, enggak jam 10 bukanya zuhur. Zuhur sama maghrib 2 kali bukanya. Ya kan? Udah agak sebelum masuk sekolah SD dulu sama. Nah, kalian juga sama. Sekarang sudah kelas 1, maka dilatih puasanya. Tapi kalau yang sudah biasa berpuasa itu keren. Yang sudah berpuasa itu keren. Karena sudah nanti kalau sudah besar terbiasa menjalankan ibadah puasa. Ringan nggak? Enggak ringan. Ibadah puasa itu berat. Ya, karena menahan haus dan lapar. Tetapi kenapa kita mau? Ya, kenapa kita mau? Karena taat kepada Allah. Berat buat siapa? Buat kita yang tidak biasa berpuasa. Tapi kalau yang biasa berpuasa, puasa itu ringan. Ya, puasa itu ringan. Ya, ini puasa sunnah lainnya, Asyura, Muharram, ya, pada tanggal 10. Senin Kamis, ada puasa apa lagi tuh? Ya kan ada puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan komariahnya. Apa hikmah puasanya, Ustadz? Hikmah puasa diantaranya adalah menjadikan tubuh seorang muslim menjadi sehat dan kuat. Loh, gimana Ustadz? Puasa kita kan lapar, lemes, kok jadi sehat dan kuat? Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang kalau maksudnya tidak bisa dijelaskan waktu dulu zaman Rasulullah, tapi itu sumu tasihhu. Begitu kata Rasulullah. Berpuasalah maka kalian sehat. Dulu kan belum ada ilmu kedokteran. Kok mana bisa berpuasa lapar-lapar, haus-haus, masa jadi sehat? Ternyata setelah penelitian ilmiah kedokteran, benar. Dengan berpuasa itu mengistirahatkan lambung kita. Ya kan? Sehingga tidak bekerja setiap saat. Kalau kita sedang tidak berpuasa kan makan terus, makan, minum, ngemil, makan, minum, ngemil, terus. Jadi lambung bekerja sepanjang siang dan malam. Oleh karena itu, ketika seorang yang berpuasa itu namanya ada istilah autofagi. Ya, autofagi itu istilah dalam tubuh ketika kita berpuasa itu sel-sel yang rusak itu hancur, ya, karena kita lapar sehingga memakan sel-sel yang itu, ya, makan sel-sel tubuh kita yang rusak sehingga tubuh kita menjadi sehat. Ya, kadang-kadang puasa itu terasa lemas, letih, ya, namanya juga berpuasa. Tapi setelah itu kita akan merasakan sesuatu yang enak sekali. Nah, ini hikmah berpuasa. Luar biasa ya, Nak. Setiap ibadah itu ada hikmah. Ada hikmahnya. Hikmah itu sesuatu yang manfaat buat kita ya. Yang terakhir yaitu mengunjungi Baitullah atau berhaji. Haji sendiri artinya mengunjungi secara bahasa. Hajja yahujju. Ya. Hajja yahujju itu artinya mengunjungi. Aku mengunjungi. Ya. Makanya kalau kita ke Mekah itu para tentara atau polisinya yang jaga-jaga Baitullah, yang jaga di Madinah itu, ya haji, ya haji. Biasanya begitu, ya haji, hei pengunjung, sini, sini. Jangan ke situ, jangan ke sini. Nah, kayak gitu. Atau arah sini, diarahi oleh petugasnya. Ya kan? Ya haji. Nah, yang wajib itu haji. Kalau umroh sunnah. Karena umroh bisa dilakukan kapan saja. Sepanjang masa. Sementara haji itu pakai waktu. Jadi Allah itu memudahkan kita maksudnya. Haji enggak setiap tahun, hanya di bulan tertentu. Kemudian zakat enggak setiap saat, hanya setahun sekali. Ya, begitu juga berpuasa, hanya setahun sekali. Ya. Kalau yang mau sholat puasa sunnah ya alhamdulillah. Ini untuk Baitullah ini pun bagi yang mampu. Mampunya apa? Nih ada 3, Nak. Dalam berhaji itu boleh dia dikatakan mampu itu satu, mampu secara keuangan, ongkos.
Zaman kakek nenek kita dulu itu berhaji pakai kapal laut loh, berbulan-bulan. Berangkat berbulan-bulan, nanti di sana berbulan-bulan, pulangnya berbulan-bulan lagi. Tapi begitu Allah manusia menemukan perkembangan pesawat terbang, itu lebih cepat lagi. Sekarang haji sudah 6 jam kurang lebih, langsung direct dari Jakarta ke Madinah atau ke Jeddah, itu udah bisa. Ya kan? Udah bisa itu. 6 jam perjalanan pesawat kurang lebih. 6 atau 9 jam, sudah lupa ya. Jadi lebih cepat. Ada ongkos. Ya, kalau nggak ada ongkos kita nggak dianggapnya nggak mampu. Yang kedua, aman. Aman apa? Negara kita aman, negara Saudi yang kita tuju sebagai ibadah haji aman. Kalau ibadah hajinya lagi musim hajinya kayak sekarang corona, nggak aman kan? Tidak boleh orang dari luar negeri berhaji, hanya khusus orang Saudi saja. Nah, berarti meskipun kita secara uang ada, tapi tidak wajib haji. Karena nggak aman, ada virus corona. Atau peperangan misalnya di Saudi yang sedang diserang misalnya, nah, itu nggak boleh, nggak wajib haji. Ya, aman, kemudian punya uang, punya ongkos. Yang ketiga, sehat. Oh, nah Saudinya aman, uangnya banyak, tapi sakit. Ya, maka ini nggak wajib haji. Nggak wajib haji. Ya, tapi karena haji ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya kita tinggal menunggu. Ya, tinggal menunggu sambil menabung, sambil mempersiapkan segalanya, ilmunya, dan sebagainya agar kita siap dipanggil oleh Allah untuk berhaji. Ya, apa hikmahnya Ustadz? Hikmahnya diantaranya saling mengenal. Keren kan? Seluruh umat manusia, umat Islam yang berhaji itu berkumpul di Padang Arafah. Dari Eropa, Afrika, Amerika, Australia, semua negara-negara Asia. Kita ketemu tuh ya dengan bahasa, warna kulit, kebiasaan, postur tubuh, jenis rambut, warna kulit, dan bahasa yang berbeda-beda. Kita jadi bersyukur, ya kan? Mengenal, oh ya Allah, saudara-saudara kita yang muslim dari Eropa itu besar-besar, tinggi. Yang dari Afrika juga sama. Dari benua Latin, Amerika Latin misalnya. Kita ketemu. Persaudaraan dalam Islam. Sehingga dengan mengenal itu, kita bisa saling mencintai antara sesama muslim di dunia. Kalau ada kesulitan saudara kita, di belahan bumi manapun, kita akan bantu. Karena kecintaan kita atas kecintaan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan dalam keislaman. Nah, ini bagian duanya. Jadi, anak-anak Ustadz, saya sekali lagi ulangi, rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat. Zakat, puasa, haji. Ya, itu. Itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa hafalkan hadisnya. Ya, hadis tentang bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salah. Wa ita'iz zakah. Wa sawmi Ramadan. Wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.